Yang dibaliknya, dia tidak bisa melihat. Gagal dia melihat semesta ini. Gagal dia mengenali semesta ini. Itulah orang-orang yang hidupnya hanya dengan satu mata, mata lahir saja. Itu yang disebut dengan Dajjal, si mata satu. Melihat hanya dengan mata lahir saja. Nah, jadi kajian kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego. Turun gunung Allah itu, saking ingin dikenal. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuannya, agar kita bisa mengenali aku, agar dia bisa mengenali dia. Tapi banyak orang yang melihat ciptaan ini hanya sekedar lalu lalang saja. Melihat tetapi tidak memandang. Pergi ke laut, piknik, nggak tahu ya tujuannya apa. Nyampe di laut pokoknya ya gelar tikar, bukan nasi timbel, sudah ada sambal tarasi, jengkol, petei, peda berem, ya betul? Iya. Poho ningali laut nama. Betul enggak? Padahal perjalanan ke laut tuh jauh ya. Padahal laut itulah sebetulnya tubuh ilahi. Ada energi di situ. Kalau kita bisa melihat sekaligus memandang, ada getaran halus yang bisa kita saksikan. Tetapi karena kebanyakan orang juga begitu, ya pokoknya sudah makan, sudah botram, sudah gitu ya, sampai lupa minum, baru ingat minum kalau sudah udah tikernya digulung ya, pulang ke rumah tidur lagi, nggak dapat apa-apa dari laut. Banyak kayak gitu. Nah itu melihat tetapi tidak memandang, ya itu. Karena dia hanya memandang dengan satu sudut pandang, dengan mata lahirnya. Yang dia lihat yang lahir saja. Yang dibaliknya, dia tidak bisa memandang itu. Tidak ada getaran halus yang dia rasakan. Tidak bisa melihat sang keberadaan. Tidak bisa melihat sang kehadiran. Tidak bisa melihat yang dibaliknya. Hanya melihat yang fisiknya saja. Tapi yang dibaliknya dia tidak bisa melihat. Gagal dia melihat semesta ini. Gagal dia mengenali semesta ini. Itulah orang-orang yang hidupnya hanya dengan satu mata, mata lahir saja. Itu yang disebut dengan Dajjal, si mata satu. Melihat hanya dengan mata lahir saja. Nah, jadi kajian kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego dengan cahaya kesadaran. Nah, saya berharap setelah kajian ini kita bisa melepaskan topeng-topeng itu dan kembali kita menjadi diri yang asli. Sepanjang kita bertopeng, topeng buatan ego kita sendiri, sepanjang itu pula kita berpura-pura dalam kehidupan ini. Berpura-pura bahagia padahal tidak, berpura-pura terhormat padahal hampa. Banyak yang seperti itu, sudah memiliki segalanya tapi hidupnya penuh dengan kehampaan, bingung dengan kehidupan. Sudah siap? Sudah siap dilepaskan topengnya? Oke. Perlu keberanian memang. Itu sebabnya di awal kajian ini saya ingin menyampaikan satu surat yang sangat saya kagumi. Nama suratnya adalah surat Ad-Duha,
surat ke-93 ya. Ad-Duha ini ada 11 ayat. Saya tidak akan terlalu dalam membahas ayat ini, tapi setidak-tidaknya ayat ini menjadi pedoman, acuan untuk kita melangkah, untuk kita melepaskan topeng yang melekat di dalam diri kita. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Wadduha. Ya. Demi waktu matahari saat naik. Di Quran itu banyak sekali. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi begitu. Apa sih maksudnya? Bukankah semua itu tercipta sebagai ekspresi dari keberadaan Dia? Energi tunggal yang meliputi semesta raya yang ingin dikenal itu. Maka beliau sendiri yang mengatakan, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Makanya diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana? Yang bukan Dia. Yang zahir Dia, yang batin juga Dia. Karena yang zahir itu adalah ekspresi, manifestasi dari yang batin. Yang batin Dia, yang zahir Dia. Maka diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Orang yang mengetahui dan sadar dengan kedalaman kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan satu kali saja kalimat itu, getarannya merasuk ke dalam jiwanya dengan penuh kesadaran. Tapi orang yang tidak sadar mengucapkan kalimat itu 100 kali, 1000 kali, dia membaca itu sambil memutar-mutar tasbih, hilang semua kesadarannya. Yang mana yang bukan Dia? Yang nyata Dia? Yang tidak nyata Dia? Adakah yang lain selain Dia di semesta ini? Tidak ada. La ilaha illallah. Orang yang menyadari kalimat itu, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dia saksikan kecuali wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dia tidak pernah merasa terpisah dari Dia. Bahkan dia menyadari seutuhnya bahwa dia dengan semesta ini sama sekali tidak terpisah. Jadi demi matahari, demi bulan, demi bintang, semua mengacu pada satu inti pemahaman. Demi Dia yang mengadakan semuanya. Demi Dia yang menciptakan semua. Wadduha, demi waktu matahari naik. Perhatikan saya. Sebelum duha, pasti fajar dulu. Sebelum fajar, pasti gelap dulu. Fajar itu adalah saat transisi dari gelap menuju terang. Dan itu etapa yang sangat berbahaya. Itu terjadi saat waktu subuh. Maka Allah juga bersumpah dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari subuh? Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Bukan dari maghrib, bukan dari isya, dari subuh. Karena subuh itu adalah transisi dari gelap menuju terang. Subuh itu adalah saat yang sangat berbahaya. Ketika seseorang sadar, tapi kemudian dia hilang lagi kesadarannya, dia akan tidur lagi.
maka dia tidak akan kebagian wadduha. Subuh itu adalah etapa yang sangat rentan. Pada saat kita bangun, bahasa Inggrisnya lulungu. Antara sadar dan tidak sadar, itu etapa yang sangat berbahaya. Banyak orang yang sudah bangun tertidur lagi, dan saat dia tertidur lagi, maka dia tidak akan bisa menyaksikan wadduha, saat matahari naik. Dia tidak akan merasakan puncaknya matahari jam 12. Perhatikan hadirin, pada saat jam 9, jam 10, jam 11, bayangan kita sedang besar-besarnya. Silahkan berdiri di terang matahari, bayangan kita sedang panjang-panjang. Dan begitu jam 12 siang, itu adalah bayangan kita yang paling pendek. Ketika seseorang sudah mencapai matahari puncak, mencapai pencerahan dalam hidupnya, semua bayangan memendek. Dunia ini bayangan, harta bayangan, semuanya memendek dalam sekejap. Apalagi ketika kita masuk ke ruang teduh, bayangan tidak ada lagi. Betul? Begitu kita berteduh, bahkan bayangan yang pendek pun menghilang sekejap. Orang-orang yang sudah teduh, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak mengejar-ngejar lagi bayangannya, hidup mengalir bersama tarian semesta, nyaris tanpa upaya. Apapun yang dia butuhkan hadir dengan sendirinya, karena dia bisa menggunakan kreator dalam dirinya, pikirannya, perasaan yang sudah membentuk menjadi keyakinan. Banyak orang yang tidak percaya dengan omongan saya ini. Tapi hadirin, para sahabat semuanya harus tahu, apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang sudah terbukti sebagai suatu pengalaman. Karena haram hukumnya orang yang beriman itu menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, dia tidak memahaminya, dia tidak bisa membuktikan. Semua yang saya bicarakan saya bisa pertanggungjawabkan. Saya ilmuwan. Kalau ilmuwan berbicara pakai data, kalau ilmuwan bicara pasti pakai bukti. Jangan belajar sama saya kalau saya tidak bisa membuktikan itu. Saya sampaikan pengetahuan ini setelah saya riset dalam waktu yang cukup panjang. Dan saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang saya baca hari ini, besoknya sampaikan pada halayak. Itu bukan sifat saya. Wadduha, sudah lewat kan? Fajarnya, sudah lewat subuhnya. Berarti kita sudah memasuki matahari saat dia naik. Beruntung mereka yang sudah ada di etape ini. Makanya ayat selanjutnya, walaili idza saja, demi malam apabila ia telah lenyap. Kegelapan sudah tidak ada lagi. Kegelapan itu tidak perlu diperangi. Kita tidak usah memerangi kegelapan. Kenapa? Hadir saja sebagai cahaya. Dalam sekejap kegelapan itu sirna. Banyak orang yang sekarang masih melawan kejahatan dengan kejahatan, melawan kegelapan dengan kegelapan. Harusnya semua kegelapan, semua kejahatan lawan dengan cinta. Dalam ajaran leluhur kita di tanah Pariangan ini, puncaknya tertinggi spiritual adalah nyaah kanu ngewa. Sayang pada orang yang membenci kita, karena mereka adalah guru kita. Mereka dihadirkan ke semesta untuk menjadi guru kita, guru kesabaran kita. Dalam psikologi itu yang disebut dengan PEP, pelatih emosi pribadi. Kita tidak akan marah sama orang yang menghina kita kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Kita tidak akan marah sama orang yang menendang kita kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah latihan bela diri, ditendang sama gurunya, kan gak marah. Pernah belajar silat, karate, taekwondo, dipukul sama gurunya, kan tidak marah. Kenapa dipukul sama yang lain marah?
Ini soal sudut pandang. Kenapa kamu tidak marah? Itu darah mengalir di hidungmu. Oh, itu guru saya. Guru karate saya. Biar saya hebat. Sama tendangannya, sama pukulannya. Yang satu marah, yang satu tidak marah. Itu kan soal sudut pandang saja. Dan kenapa kita sering marah pada orang lain yang menghina kita? Karena kita menganggap dia sedang menghina kita. Coba anggap dia sebagai guru kita. Dia adalah pelatih emosi pribadi saya. Semua kita itu oleh semesta disediakan pelatih emosi pribadi untuk mendewasakan kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah kegelapan sudah lenyap? Sudah apa belum? Apakah kita sudah bisa menghadirkan cahaya ketika ada kegelapan? Atau malah kita menambah kegelapan baru? Tanya pada diri kita. Apakah kita bisa melawan kejahatan dengan cinta kasih? Kalau belum, boro-boro wadduha walaili idza sajanya saja belum kita capai. Gak maju-maju, kurung batok. Adat kakurungku iga. Masa tidak mau berubah? Masa di hari baru ini kita tidak mau berubah? Harinya sudah baru, kesadaran kita sudah baru, dikasih umur yang baru, tubuh yang baru, napas yang baru. Masa kesadaran kita tidak baru? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu. Dan Tuhanmu tidak pernah membenci kamu. Tuhanmu tidak pernah menghukum kamu. Tuhanmu tidak pernah mengazab kamu, tidak pernah mengutuk kamu. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Dia cuma memanggil kamu supaya kamu segera pulang. Hadirin, kalau dalam kehidupan kita banyak sekali peristiwa-peristiwa yang negatif datang kepada kita, bukan ujian, bukan cobaan, bukan kutukan, bukan azab. Itu adalah panggilan. Panggilan dari Allah, itu cinta kasih Allah. Kita disuruh segera pulang ke jati diri kita yang sebenar. Itu aja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir lebih baik daripada awal. Pahami kalimat ini. Karena banyak yang menyalahgunakan kalimat ini. Tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Lalu berfantasi. Bagian saya bukan di sini, nanti katanya di sana. Omong kosong itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya apa? Akhir lebih baik daripada awal. Lihat saya semuanya. Bagaimana memahami? Apa akhir itu? Akhir itu akibat. Apa awal? Awal itu sebab. Sederhana. Ingin nggak akibatnya baik? Ingin. Berarti sebabnya harus baik. Kan tidak mungkin tiba-tiba akibatnya menjadi baik kalau sebabnya tidak baik. Satu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua. Akibat itu waktunya lebih awal atau lebih akhir? Lebih awal atau lebih akhir? Lebih akhir. Perhatikan saya. Percaya nggak kalau hidup itu adalah perjalanan? Percaya. Dalam perjalanan itu pasti kita akan menemukan yang kita suka, sekaligus menemukan yang tidak kita suka. Percaya nggak kalau dua-duanya itu baik? Kalau kita percaya dua-duanya baik, dua-duanya untuk mendewasakan kita, pasti kita akan menuju kebaikan pada akhirnya. Orang yang meyakini kalimat ini, yang sudah dalam memahami kalimat ini, dia menerima apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, dia percaya itu adalah rencana semesta demi kebaikan dirinya.
Ada nggak? Orang sakit, malah setelah sakit dia menjadi sadar. Ada? Ada. Ada nggak orang yang setelah bangkrut baru sadar? Ada? Malah ketika dia sehat tidak sadar. Ketika dia belum bangkrut tidak sadar. Betul? Hidup adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan, kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi kalau percaya kepada Allah, semua yang terjadi padamu, apakah itu diinginkan, tidak diinginkan, tapi kamu percaya itulah cinta kasih Allah, pada akhirnya pasti akan menjadi lebih baik. Tidak ada peristiwa di semesta ini kecuali untuk membaik.